Shalom, selamat malam. Jumpa lagi di dalam pendalaman Alkitab bersama saya. Kita akan belajar 2 poin ya, 2 pertanyaan yang sudah masuk ke tempat kami, yaitu bicara tentang budaya. Karena kemarin kita baru saja merayakan hari tahun baru Imlek ya, 1 Februari 2022. Ya, Kyonghi ya. Nah, karena itu kita mau bahas nih budaya di dalam Alkitab seperti apa pandangannya, dan juga yang kedua ada pertanyaan menarik dari Pak Tri tentang kitab Pengkhotbah ya. Karena itu kita akan belajar hari ini, dan kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai pendalaman Alkitab hari ini. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, kesempatan kami bisa kembali bertemu di dalam pendalaman Alkitab. Dan biarlah ketika kami belajar bersama-sama di dalam jaringan internet, Engkau pakai ini semua sebagai sarana sehingga firman Tuhan bisa kami pahami, kami terima, kami lakukan, dan itu semua karena pertolongan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi selamat tahun baru Cina ya, atau selamat hari raya Imlek untuk teman-teman yang merayakan. Dan tentunya ini menjadi pertanyaan pertama, yaitu gimana pandangan Alkitab tentang budaya ya, adat istiadat atau budaya. Ada beberapa yang mengatakan bahwa nggak boleh ya, budaya itu nggak boleh ya, harus jadi Kristen betul gitu ya. Sebetulnya enggak ya. Jadi memang Kristen itu kita tanda kutip, kita menjual Yesus Kristus, kita tidak menjual budaya ya. Maka dari itu orang Kristen tidak berpakaian seperti orang Yahudi, kita tidak berjenggot seperti orang Yahudi ya, kita nggak ngomong harus bahasa Ibrani gitu ya, karena itu budaya, bahasa, pakaian, makanan gitu ya. Itu cara penampilan, itu semua budaya ya. Karena itu ya biarin budaya Yahudi, baik budaya Yahudi, yang kita ambil adalah Yesus Kristusnya, bukan budayanya ya. Tetapi di dalam prakteknya, di dalam praktek sehari-hari ini ada masalah, karena terkadang budaya dengan apa yang kita imani di dalam Alkitab ini tanda kutip tumpang tindih gitu ya. Lalu bagaimana ya? Saya kasih contoh Matius 15 ayat 1 sampai dengan ayat 9 ya. Ini sebagai dasar kita untuk memahami tentang cara pandang Tuhan Yesus mengenai budaya. Matius 15 ayat 1, kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Ini bicara budaya ya. Kenapa sih? Apa yang dilanggar? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Ini problemnya. Murid-murid Tuhan Yesus, mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Di kitab Markus pasal 7 bicara hal yang sama, itu dijelaskan lebih detail lagi, bahwa orang Yahudi itu ke pasar, mereka pulang cuci tangan dulu ya. Ya seperti sekarang ini ya, Covid ya. Ya, mereka membasuh perkakas mereka dengan betul-betul bersih gitu ya. Itu adalah budaya. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Tuhan Yesus membalikkan, lah kamu malah mengutamakan adat istiadat ya. Ayat 4 Tuhan Yesus berkata, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ini firman Tuhan, ini hukum Allah. Tetapi kamu berkata, tetapi ini adat istiadat yang ada. Barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi Tuhan Yesus bilang ada perintah nih di dalam Alkitab, hormatilah ayahmu dan ibumu ya. Tetapi orang Yahudi itu punya adat istiadat. Ketika mereka sudah memberikan, mereka punya budget begitu ya, untuk tanda kutip pemeliharaan orang tua. Jadi ada budget yang digunakan untuk
opini orang tua, karena orang tua zaman dulu belum ada pensiun gitu ya, ya nggak ada ASN ya. Karena itu anak-anak harus mencukupi kebutuhan orang tuanya. Ada budget. Nah, tetapi ketika budget itu kemudian diberikan kepada bait Allah, maka dikatakan bahwa orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Jadi kalau uangnya tadi sudah diberikan kepada bait Allah, maka nggak wajib lagi untuk menghormati bapak ibunya. Maksudnya nggak wajib lagi untuk ngurusin bapak ibunya, karena uang yang untuk ngurusin udah ditaruh di bait Allah. Itu budaya, bukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan, hormati ayahmu dan ibumu. Tapi orang Yahudi, mereka bikin adat istiadat yang berbeda, yaitu dengan cara tadi itu ya, kalau uangnya udah diberikan kepada bait Allah, maka tidak wajib untuk mengurus bapak dan ibunya. Tuhan Yesus marah betul ya. Hai orang munafik, ayat ke-7, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tapi yang menarik, perintah manusia atau budaya atau adat istiadat itu enggak selalu buruk. Ya, contohnya dalam kasus ini adalah mencuci tangan, betul ya? Ya, mengapa murid-muridmu tidak membasuh tangan sebelum makan? Ini baik, ya, budaya ini baik. Jadi sebetulnya budaya itu lahir dari kearifan lokal. Ya, contoh, kalau kita melihat di Timur Tengah, para wanita pakai penutup bahkan sampai tinggal matanya aja kelihatan gitu ya. Ya memang cocok. Ketika saya punya kesempatan main ke Timur Tengah, saya melihat bagaimana iklim di sana, cuaca di sana, ya cocok banget pakai baju begituan, ya. Kenapa? Karena di sana berdebu, ya. Jadi harus pakai penutup begini supaya tidak masuk ke hidung, tidak. Kulit juga kalau kena matahari langsung itu, aduh perih ya, karena mataharinya menyengat sekali, ya. Kalau di siang hari maka dari itu pakai baju yang panjang menutupi seluruh tubuh itu bagus sekali. Jadi artinya ini kearifan lokal, ya. Di tempat itu cocok banget baju seperti itu. Tapi di Indonesia dengan iklim tropis, ya mungkin kurang cocok, ya. Mungkin kurang cocok, ya. Dengan hal yang sama seperti contohnya kita punya budaya Indonesia, katakanlah batik. Kita punya batik, ya. Kita punya batik. Tapi orang Timur Tengah mereka nggak cocok dengan batik, gitu ya. Ya karena apa? Karena budaya mereka di sana berdebu. Bahkan jangankan baju ya. Kalau ada bapak ibu yang pernah main ke Mesir, Kairo, di Kairo itu tukang cat nggak laku, serius, ya. Di Kairo itu rumah-rumah itu nggak dicat, ya. Jadi ya cuman ya biarin aja warnanya warna begitu, itu warna coklat-coklat begitu ya, warna pasir. Kenapa? Karena di sana debunya tinggi, bahkan kadang ada badai pasir, ya. Sehingga kalau dicat warna putih, ya nanti jadinya begitu lagi. Dicat warna merah, ya jadinya begitu lagi. Sehingga mereka ya sudahlah, biarin lah ya. Sehingga mereka tidak lagi mengecat ini apa namanya rumah mereka, eksterior mereka. Ya saya tahu ya, karena saya nggak mungkin satu-satu masuk ke rumah mereka. Tapi intinya ini kearifan lokal. Hal yang sama juga tentu kayak kembali ke batik sama. Mungkin kalau mereka punya baju yang berpola seperti di Indonesia yang dikenal dengan sebutan batik, mungkin juga akan cepat lusuh ya. Karena apa? Karena di sana ada banyak debu gitu ya. Sehingga warnanya jadi cepat hilang dan tidak lagi menarik ya. Karena itu sulit ya untuk memakai itu di sana, sehingga ya lebih baik nggak usah ya. Mereka punya kearifan sendiri, bagaimana mereka punya topi ya, bentuk topi laki-laki itu juga ada ya, sorban ya, itu juga sangat-sangat berguna di sana gitu ya. Ini bicara kearifan lokal. Hal yang sama juga ketika kita bicara tentang adat istiadat ya. Di Indonesia ada banyak sekali adat istiadat ya. Bahkan Indonesia pun adat istiadatnya tidak terlepas dari budaya-budaya yang pernah ada dan pernah tinggal di sini gitu ya. Dan itu yang membentuk cara pikir kita, budaya-budaya tersebut gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah budaya itu buruk? Tentu tidak, sekali lagi. Budaya itu baik. Budaya lahir dari kearifan lokal, sesuai dengan kebutuhan yang ada di
tempat itu, di wilayah itu, di waktu itu, gitu ya. Nah, tetapi kemudian kita harus paham bahwa manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa, ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya apa? Hal-hal yang positif yang Tuhan ciptakan. Saya yakin kreativitas itu dari Tuhan, ya. Tetapi yang jadi problem, setan dengan kuasa dosa itu membuat kreativitas kita ini tidak untuk memuliakan Allah, tetapi bahkan untuk menghancurkan kemanusiaan, ya. Contohnya saya minggu lalu khotbah tentang Nobel, ya. Tapi maaf, videonya agak kacau audionya karena memang mic-nya rusak ya. Ya, bagaimana Nobel, ya, dia penemu TNT, dinamit, ya. Dia menyesal karena menemukan dinamit. Kenapa? Karena ternyata dinamit lebih banyak digunakan untuk menghancurkan, ya, untuk perang, kemudian dikembangkan jadi meriam, ya, dikembangkan menjadi peluru dan lain sebagainya, rudal, waduh ya. Sehingga ada rasa kecewa, dia mengalokasikan dana yang dia punya dari hasil penemuan dia tentang dinamit, dan dia memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berjasa kepada kemanusiaan yang disebut dengan hadiah Nobel, ya, Nobel Prize, ya. Nah, ini artinya apa? Artinya manusia yang kreatif, yang luar biasa cerdas ini, karena ditunggangi oleh setan dan dosa, itu membuat kita menghasilkan kreativitas yang salah, gitu ya. Nggak totally salah, tetapi salah, ya. Nah, biasanya kesalahannya adalah di bagian over atau less, ya. Contoh misalnya, Tuhan meminta kita menghormati orang tua kita, betul ya. Nah, maka ini track yang benar itu menghormati orang tua kita, track yang benar. Tapi kemudian ini dipelintir oleh kuasa gelap, ya, oleh dosa yang mengikat kita, sehingga kita tidak hanya menghormati orang tua kita, bahkan kita sampai tunduk kepada orang tua kita, bahkan ketika kita sudah menikah. Ya, ini repot, ya. Ya, sehingga suami ketika sudah menikah, dia tidak lagi jadi kepala, tetapi dia tetap menjadi anak yang baik bagi orang tuanya, sehingga dia nurut sama orang tuanya, ya. Nggak ada yang salah, tetapi ini terlalu, sehingga apa? Ya, tentu kehidupannya jadi kehilangan damai sejahtera. Atau mungkin menghormati orang tua, tapi kemudian diterlalukan oleh iblis, oleh dosa. Yaitu gimana? Ketika orang tuanya sudah meninggal, tetap saja kita menghormati orang tua. Salah, ya. Kalau ingin menghormati orang tua, kita ingin menyenangkan hati orang tua, bukan ketika orang tua sudah mati, tetapi ketika beliau masih hidup, ya. Nggak usah orang tuanya sudah meninggal kita ke kuburannya bawa opor ayam, karena kita bilang ini mama saya sukanya opor ayam, saya bawain, ya. Ya, itu salah. Kenapa? Ya karena ya itu kebablasan. Memang ada menghormati orang tua, ada sayang sama orang tua, tetapi ada batasannya, ya, sampai orang tua kita dipanggil Tuhan. Kenapa? Ya setelah itu urusannya selesai, ya. Orang tua kita bersama dengan Allah di surga, udah aman, ya. Nah, jadi kita udah nggak bisa utik-utik lagi hal itu. Nah, makanya ini satu sisi, ya, setan membuat kita sangat-sangat menghormati orang tua, bahkan lebih menghormati orang tua, lebih mengasihi orang tua daripada pasangan. Itu ya salah, betul ya? Karena firman Tuhan berkata bahwa yang dua itu menjadi satu, ya. Yang tadinya dua jadi satu. Siapa itu dua jadi satu? Apakah Anda dengan mama Anda? Bukan, ya. Apakah Anda dengan papa Anda yang menjadi satu? Tidak. Tapi Anda dengan pasangan Anda, suami dengan istri, itu menjadi satu, ya. Tidak ada kata-kata lain, nggak ada mama sama anaknya jadi satu, nggak ada, ya. Tapi suami istri itu jadi satu, ya. Makanya sebetulnya ini yang rancangan Tuhan yang kemudian di-over oleh dosa, ya. Jadi lebih. Tapi kalau yang dikurangi, ya tentu ada, ya. Dikurangi itu contohnya ya sama sekali tidak menghormati orang tua. Itu kacau, ya. Itu juga salah. Jadi kita harus ada di porsi yang tepat, menghormati orang tua tapi ada batasnya, ya, sampai beliau meninggal, ya. Tunduk sama orang tua ada batasnya. Sampai kapan? Ya sampai Anda menikah. Karena ketika Anda menikah, maka Anda menjadi keluarga baru, ya. Sehingga engkau, firman Tuhan berkata bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan, ya,
meninggalkan rumahnya ya dan bersatu dengan istrinya. Maksudnya si laki-laki ini menjadi sebuah keluarga baru, menjadi pemimpin baru. Orang tua kasih masukan boleh, tetapi bukan berarti anak harus tunduk kepada orang tua. Ya, anak sudah jadi dewasa, sudah jadi kepala rumah tangga sendiri. Kalau orang tua terlalu campur tangan urusan anak, waduh, walaupun anaknya sudah menikah repot. Kalau anaknya belum menikah, ya boleh, ya, tapi ada batasnya. Setelah anak menikah, ya sudah, ya. Nah ini konsepnya, ya. Jadi sekali lagi budaya baik, tetapi kalau itu sudah mulai dipelintirkan lebih dari yang firman Tuhan sampaikan, ya jangan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Kenapa? Karena mereka lebih mementingkan adat istiadat ya. Mengapa ayat kelima? Kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat. Jadi rupanya orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu mereka rela tidak melakukan firman Allah, tetapi melakukan adat istiadat. Ya, jadi yang lebih tinggi adat istiadat. Nah, Tuhan nggak mau. Tuhan mau yang paling tinggi adalah firman Allah, perintah Tuhan. Ya, kalau ada adat istiadat yang tidak pas dengan firman Tuhan, ya jangan lakukan. Nah, jangan lakukan ini menarik. Kenapa? Karena di dalam konteks Alkitab, Tuhan banyak sekali tidak menghilangkan adat istiadat. Jadi adat istiadatnya tidak dihilangkan, tetapi adat istiadat itu diubah. Diubah apa? Intinya. Diubah intinya. Contoh, Paskah di dalam Keluaran itu Paskah ini bicara tentang adat istiadat, bagaimana mereka ya itu melakukan upacara atau peringatan tentang keluarnya mereka dari Mesir, gitu ya. Itu satu upacara tiap-tiap tahun dilakukan, bagaimana mereka mengenang mereka pernah keluar dari Mesir. Itu Paskah. Tapi kemudian di Perjanjian Baru Tuhan mengubah itu, namanya tetap Paskah, tapi diubah intinya, diubah apa ya maknanya. Yang tadinya maknanya keluar dari Mesir, Tuhan ubah menjadi keluar dari dosa. Yang membebaskan adalah Musa dan Harun. Paskah yang membebaskan kita dari dosa adalah Yesus Kristus. Jadi diubah, budayanya tetap, ya budayanya tetap. Ya, saya juga pernah bicara tentang Natal, betul ya. Jadi Natal 25 Desember salah satunya adalah memang itu hari Saturnalia, ya, hari lahir dewa matahari. Sehingga orang-orang Kristen, tanda kutip Kristen KTP pada waktu itu, zaman itu orang Kristen jadi Kristen bukan karena Roh Kudus, tetapi karena bosnya Kristen, karena rajanya Kristen, mereka jadi ikut-ikutan Kristen. Tapi hatinya masih tetap menyembah dewa-dewa. Karena itu mereka ke gereja iya, tapi ke acara Saturnalia merayakan hari kelahiran dewa matahari juga iya. Nah, lalu gereja berpikir bagaimana caranya? Berarti kita harus bikin perayaan tandingan, ya. Dan perayaan tandingan itu harus tanggal 25 Desember juga. Kenapa? Loh, ya kalau misalnya nih perayaannya tanggal 20 Desember yang gereja, maka jemaat tanggal 20 Desember ke gereja merayakan Natal, dan tanggal 25 Desember ke kuil merayakan dewa matahari. Nggak boleh begitu. Maka dari itu harus sama persis tanggal 25 Desember, sehingga jemaat akan memilih, Anda mau ikut Yesus atau ikut dewa matahari. Ya, kelihatan di situ ya. Ini salah satu. Jadi budayanya tetap, ya, tapi intinya core-nya itu diganti, gitu ya. Ya, ini boleh ya. Contohnya di dalam konteks kami ya di Condrokusumo, orang Jawa kebanyakan, ini kita beberapa masih melakukan 40 hari ya. Jadi kalau meninggal itu ada 40 hari gitu ya. 40 hari itu boleh nggak gitu ya. Nah, saya bilang boleh, tapi itu bukan acara bereinkarnasi, karena 40 hari itu sebenarnya bukan warisan Muslim, bukan. Ya, 40 hari itu adalah warisan Hindu-Buddha. Ya, orang Hindu-Buddha percaya bahwa 40 hari adalah waktu roh itu mencari tempat untuk bereinkarnasi. Ya, karena teman-teman kita dari Hindu-Buddha itu percaya ada reinkarnasi. Jadi kalau saya mati, maka roh saya ini akan 40 hari keliling-keliling mencari tempat untuk saya dapat
tanda kutip dapat tempat untuk reinkarnasi, saya kembali dilahirkan gitu ya. Nah, maka dari itu 40 hari dirayakan ya. Hari ke-40 ada perayaan khusus, upacara khusus. Nah, kemudian jemaat ada yang minta 40 hari, boleh, tapi saya harus sampaikan dulu bahwa 40 hari ini kita nggak lagi merayakan hal reinkarnasi ya. 40 hari kita ubah intinya. Intinya apa? Kita mengucap syukur karena selama 40 hari Tuhan berikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, ya kan? Anak-anak tetap rukun ya, tidak ada yang saling berkelahi walaupun orang tua sudah dipanggil Tuhan. Itu kita bersyukur. Nah, karena itu 40 hari jadi ucapan syukur ya. Kemudian lama-lama saya juga mulai sampaikan ke jemaat, ya kan nggak harus 40 hari gitu ya. Misalnya 40 harinya jatuh hari Kamis. Ya sudah, saya tak nego sama jemaat. Udahlah sekalian aja digabung KPK, karena KPK hari Jumat. Udah digabung KPK aja, jadi ucapan syukurnya hari Jumat. Jadi nggak pas 40 hari tapi 41 hari gitu ya. Ya nggak apa-apa toh ya, tapi ada beberapa yang masih jangan Pak Pendeta, saya pengennya 40 hari. Ya boleh, tapi isinya tetap kita harus ubah ya. Budaya itu bagus, tapi 40 hari bagus ya. Mengingat kembali bagus. Masa mamahnya meninggal sudah lupa gitu aja ya, jelek ya. Pasti kita ada waktu momen kita mengingat kembali. Tetapi jangan mencampur adukan dengan kepercayaan lain gitu ya. Jadi intinya kita ubah gitu ya. Hal semacam itu yang dilakukan untuk budaya-budaya yang ada ya. Hal yang sama juga misalnya di dalam konteks budaya ini yang kemarin kita baru Imlekan gitu ya. Imlekan gitu ya. Misalnya Imlek ini salah satunya misalnya harus makan kue keranjang, itu ada filosofinya ya. Selama itu kita bisa ubah dalam arti kata ya cuman makan kan apa susahnya gitu ya. Apa yang salah dengan makan? Ya sudah makan saja. Tapi ini makanan ini sudah buat persembahan ya kepada Allah-Allah lain misalnya gitu ya. 1 Korintus pasal 10 sudah menjelaskan tentang itu, bagaimana Paulus berkata kalau kita diundang makan ya kita tidak perlu mengecek ya. Kita nggak perlu mengecek ini makanan ini habis dipersembahkan kepada dewa-dewa atau nggak usah dicek, udah habis ini makan semua gitu. Nggak usah bingung ya. Ya karena apa? Karena kita kesana bukan untuk menyembah mereka, tetapi kita kesana untuk menghormati mereka yang mengundang kita ya. Intinya nggak masalah mau makan apapun, nggak masalah. Dan inti daripada Imlek pun kalau menurut saya di keluarga-keluarga Kristen memang sudah berubah ya. Intinya berubah, tapi hal yang baik, kumpul-kumpulnya baik, tetap pertahankan. Bagi-bagi angpau tetap pertahankan. Jangan salah, jangan dikira hanya budaya Imlek yang bagi-bagi angpau ya. Saya orang Jawa, biasanya kami punya budaya untuk bagi-bagi duit juga, tapi hari Lebaran ya, karena mayoritas Jawa kebanyakan Muslim. Jadi pada waktu Lebaran itu kita bagi-bagi uang ya untuk anak-anak kecil ya. Itu kalau kami sebutnya galak gampil ya. Waduh, anak-anak kecil senang sekali punya dapat duit banyak gitu ya. Jadi sama sebetulnya di setiap budaya punya ya. Jadi kalau kebudayaan itu bagus ya kita lanjutkan ya. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan ya itu harus diubah intinya supaya sesuai dengan firman Tuhan, seperti tadi cerita 40 hari gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi tidak masalah ya. Bahkan beberapa juga contohnya ada yang menanyakan juga masalah bagaimana dengan kremasi gitu ya. Kalau sudah meninggal apakah dikremasi itu boleh atau tidak? Jawabannya sama. Ini budaya ya. Kalau memang budayanya dikremasi ya boleh. Tapi kalau kita melihat kremasi itu kenapa awalnya ya? Kremasi itu seperti kembali ini bicara Hindu Buddha ya, dan Konghucu itu sama akarnya, dan mereka bicara tentang reinkarnasi. Nah, roh dan tubuh itu sudah sama-sama kenal selama bertahun-tahun. Misalnya saya meninggal umur 60 misalnya. Saya meninggal umur 60, maka roh dan tubuh saya ini sudah bersama selama 60 tahun. Iya dong, ya kan? Nah, ketika saya meninggal, roh saya ini terpisah dari tubuh saya, ya. Nah,
roh saya ini susah move on kalau masih melihat tubuh saya. Aduh, saya pengen masuk lagi ke tubuhnya, saya pengen masuk lagi. Karena ini tubuh yang bersama selama 60 tahun. Makanya susah untuk roh bisa berinkarnasi selama tubuh masih ada. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya tubuhnya harus dibakar supaya rohnya dicari nggak ada ya. Akhirnya dia mau berinkarnasi, mudah berinkarnasi. Itu awalnya. Tetapi ini menjadi budaya. Kalau intinya itu diubah, ya sudahlah, mau dikremasi enggak apa-apa, asal tidak lagi kita bicara tentang reinkarnasi. Ya, bukan berarti dikremasi akan hidupnya lebih enak, ya enggak juga ya, atau matinya lebih enak, enggak juga. Kita enggak percaya hal itu. Tetapi boleh dikremasi, boleh ya, selama alasannya jelas ya. Mungkin alasannya ya lebih mudah lah Pak Pendeta, ya nanti kita tinggal simpan abunya ya, udah gampang ya, dan bisa dikumpulkan sama suaminya, sama anak-anaknya, ya udah monggo silakan ya. Tapi bukan untuk inti yang awal tadi ya, untuk reinkarnasi kita udah nggak percaya dengan itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Imlek kan boleh ya, yang nggak boleh batasannya tadi menyembah ya. Menyembah itu bukan berarti postur tubuh ya. Orang Jepang itu kalau beri salam aja nunduk begini, menyembah. Bukan menyembah, itu budaya juga ya postur bahasa tubuh mereka untuk memberi hormat gitu ya. Nah, menyembah itu dari hati, dan ketika kita menyembah bukan Allah yang kita sembah, yaitu kita salah ya. Jangan, itu batasannya ya. Dan yang kedua tadi biasanya adalah bicara tentang nenek moyang kalau di Imlek ya. Jadi batasannya itu, kalau kita mau menghormati nenek moyang boleh selama mereka masih hidup ya. Makanya kalau Anda sekarang orang tua masih hidup ya, hormati mereka ya. Mereka minta apa aja beliin ya, mumpung mereka bisa menikmati. Nanti kalau sudah meninggal ya sudah, tidak usah dikirim aneh-aneh ya. Wah, ada acara cengbeng ya, wah nih kita ngirim uang ke nenek moyang. Nenek moyang memang butuh uang, buat apa di sana? Ya, ini cara konsep kita sekali lagi ya, cara konsep berpikir kita yang sudah Kristen ya. Maka dari itu ya kita harus tegas, firman Tuhan ada di atas budaya, tapi bukan berarti budaya itu jelek. Budaya bagus sekali, tetapi kita harus memilahnya, mana yang bertentangan dengan Alkitab. Yuk, kalau bisa kita ubah intinya sehingga kita tidak bertentangan dengan Alkitab, terus bisa melestarikan budaya yang ada ya. Nah, kemudian yang kedua ya. Yang kedua ada yang bertanya di dalam Pengkhotbah 7 ayat 16 dan 15 ya. Ini pertanyaan yang cukup lumayan sulit ya. 7 ayat 15, 16, 17 ya. Janganlah terlalu saleh. Aneh ya. Firman Tuhan bilang janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Aduh. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Ya. Ini pertanyaan yang ditanyakan ke saya, kok nggak boleh hikmat? Ya, nggak boleh terlalu berhikmat, nggak boleh terlalu saleh, kan aneh. Padahal firman Tuhan berkata bahwa hendaklah engkau sempurna karena Bapa sempurna. Jadi artinya Tuhan menuntut kita untuk sesaleh mungkin, bahkan sesempurna mungkin. Tapi menarik, Pengkhotbah bicara janganlah terlalu saleh ya. Oke, saya coba jawab ini pertanyaan yang ini ya. Jadi kita harus paham dulu bahwa apa itu kitab Pengkhotbah ya. Jadi kitab Pengkhotbah adalah salah satu dari 3 kitab hikmat. Di dalam Alkitab ada 3 kitab hikmat, yaitu yang pertama Amsal. Ya, Amsal. Nah, Amsal ini bicara hikmat yang masih kecil. Ya, ini digambarkan seperti anak yang masih semangat, ideologis, gitu ya, idealis, maaf ya, sehingga dia bisa menuliskan hikmat itu luar biasa indahnya. Yaitu apa? Kalau kita lakukan A, maka kita akan dapat B. Kalau kita lakukan C, kita akan dapat D, gitu ya. Itu yang ditulis di kitab Amsal, ya.
Jadi wah luar biasa. Ini baik ya, ini hikmat baik. Tapi kemudian kita harus paham juga ini hikmat yang kedua, yaitu pengkhotbah. Nah, pengkhotbah ini menarik karena pengkhotbah ini membawa hikmat next level, ya. Kalau tadi Amsal bicara tentang kalau kamu A dapat B, kamu B dapat C, kamu C dapat D gitu ya. Ya, ini Amsal, tetapi pengkhotbah beda. Di dalam pengkhotbah ada banyak kata sia-sia, ya. Segala sesuatunya sia-sia. Ini banyak sekali dibahas ya. Nah, dalam bahasa asli itu bukan sia-sia ya, itu hevel ya, bahasa aslinya hevel. Hevel ini bukan sia-sia, tapi hevel ini uap atau asap ya. Jadi maksudnya begini, kelihatannya padat ya, asap itu kan ada bentuknya gitu ya, tapi begitu kita mau ambil itu nggak bisa ya. Kelihatannya ada bentuknya tebal, tapi ketika kita mendekat itu hilang ya. Nah, ini bicara hevel ya. Jadi hevel lebih tepat buat saya mungkin teka-teki ya, jadi misteri gitu ya. Jadi hidup ini bukan sia-sia ya, hidup ini misteri gitu. Pengkhotbah bicara seperti itu intinya. Ya, kalau Amsal bilang kalau kau takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati luar biasa, contohnya begitu. Maka pengkhotbah enggak. Pengkhotbah berkata bahwa kalau kita takut akan Tuhan, enggak ada jaminan kita akan diberkati Tuhan. Ya. Ya, ini kenyataan toh, benar ya, kita ketika kita sudah semakin dewasa kan begitu ya. Kalau kita berbuat baik, orang lain akan berbuat baik kepada kita. Ya, itu Amsal ya. Tapi ketika pengkhotbah kita berbuat baik, orang lain julitin kita ada gitu ya. Itu pengkhotbah ya. Pengkhotbah kita udah berbuat baik, kita sudah lakukan banyak hal untuk komunitas kita misalnya. Tapi kita tetap saja dicela, kita tetap difitnah, ada kan? Ada. Ini pengkhotbah ya. Jadi karena itu pengkhotbah ini memang liriknya awal itu apa ya, seperti orang yang putus asa gitu ya. Saya sudah mengejar hikmat, tapi ternyata sia-sia juga gitu ya. Hevel juga ya. Karena itu jangan terlalu saleh. Maksudnya ini kesimpulan dia gitu ya, kesimpulan dia. Bagaimana dia ketika manusia semakin dewasa mengejar uang katakanlah, tapi ketika uang sudah didapat, ya ternyata ya waktu untuk menikmati uang sudah habis ya. Karena ketika uang didapat, usia kita sudah 75 tahun, udah nggak boleh makan sate kambing karena kolesterol dan teman-temannya ya. Jadi percuma ya, punya uang banyak percuma ya. Kita pengen, wah saya mau nama saya supaya besar, nama saya supaya terkenal, saya pengen jadi presiden. Pasti presiden itu kan dikenal orang ya, ditulis di buku sejarah, saya pengen jadi presiden ya. Tapi pengkhotbah pasal 1 atau 2 itu bicara begini, loh kita ini paling bertahan nama kita tuh berapa tahun sih? Lebih lama mana sama gunung, lebih lama mana sama sungai ya. Gunung ribuan tahun ya, bahkan kita tahu wah ribuan tahun gunung itu tetap ada, tetapi nama kita ribuan tahun nggak tahu ya. Ya, mungkin kalau sekarang saya di Condrokusumo semua orang kenal ya. Saya di Condrokusumo tahun ini semua orang mungkin terkenal dengan saya. Tapi bagaimana 100 tahun lagi? Apakah masih ada yang kenal dengan Pendeta Samuel Priyotomo? Ya, mungkin tidak kenal ya. Tidak lagi diingat orang gitu ya. Maksudnya, jadi apa yang kita capai sekalipun ya hevel, sia-sia seperti asap. Ya. Kita kelihatannya sudah mendapatkan, ternyata belum gitu. Nah, ini pengkhotbah. Jadi ini dalam sekali. Nah, hal ini yang kemudian di depan dia mulai merenung ya. Jadi saleh itu jangan terlalu, itu bukan berarti dia mengajarkan kita untuk tidak saleh, tapi ini dalam konteks penulis pengkhotbah ini sedang mereview hidupnya ya. Makanya kan di pasal sebelumnya juga bicara tentang kekayaan itu sia-sia ya. Kekayaan itu sia-sia. Ya nggak sia-sia kalau kekayaan kita digunakan untuk memuliakan Tuhan, betul kan? Nah, itu nanti di ending pengkhotbah, endingnya seperti itu, bahwa semua harus dikembalikan kepada kemuliaan Tuhan supaya tidak hevel ya. Tetapi tetap
Hidup ini misteri. Ya. Nah, kitab ketiga tentang hikmat adalah Ayub. Ya, Ayub itu kitab hikmat sebetulnya. Ya, Ayub. Makanya Ayub ini menarik. Ya, ketika Ayub berada di dalam pencobaan yang luar biasa dan dia mulai banyak berdebat dengan teman-temannya siapa yang salah gitu ya. Saya itu nggak pernah apa-apain tapi saya dapat pencobaan yang luar biasa. Siapa yang salah? Apa yang salah? Di akhir pasal 40-an kalau nggak salah, ya Ayub bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku salah apa? Gitu ya. Dan kemudian Tuhan ini bukannya menjelaskan, tetapi Tuhan bicara tentang penyu di laut, Tuhan bicara tentang ombak, Tuhan bicara dari banyak sekali. Apa maksudnya? Jadi dunia ini saling berhubungan gitu ya, saling berhubungan ya. Terkadang kita nggak ngerti kenapa kita menerima ini gitu ya. Tetapi kalau kita ngerti rancangan Tuhan yang begitu luas, nggak hanya mikirin manusia, Tuhan mikirin alam semesta, maka dari kita akan melihat luar biasa. Maksudnya begini, contoh seorang misionaris, kemudian dia ditangkap oleh orang-orang yang tidak setuju dengan penginjilannya, dan di akhir hayatnya dia mati dibunuh, gitu ya, disiksa luar biasa dan kemudian mati dibunuh. Pertanyaannya, aduh Tuhan kenapa hamba-Mu yang melayani Tuhan mati dibunuh? Tapi rupanya yang membunuh ini kejadian di India ya. Di India ada seorang penginjil yang kemudian keluarganya dibunuh semua dan dia pun akhirnya dibunuh juga ya. Tapi sebelum dibunuh dia bilang bahwa keputusanku adalah mengikut Yesus. Aku tidak akan ingkar ya. Kemudian dia mati dan yang menarik, kepala suku yang membunuh dia rupanya terngiang-ngiang dengan kata-katanya sebelum dia mati, yaitu mengikut Yesus adalah keputusanku ya. Dan di situ kemudian Roh Kudus bekerja dan kepala suku ini akhirnya jadi Kristen. Dan akhirnya seluruh suku yang ada di situ jadi Kristen. Maksud saya begini, terkadang kita belum melihat hasilnya dan belum melihat riaknya itu sampai mana ya. Ketika seorang martir mati, kita baru melihat, aduh Tuhan kok kasihan ya, dia melayani Tuhan malah mati loh ya. Ya bukannya dapat hidup enak malah rekoso uripe ya. Tapi begitu kita melihat 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, dari darah martir ini muncul sebuah komunitas yang diselamatkan oleh Tuhan. Ya artinya pekerjaan Tuhan itu nggak sekejap mata gitu ya. Pekerjaan Tuhan itu saling terkait satu dengan yang lain dan betul-betul kompleks. Ya makanya penyu di laut itu semua Tuhan pikirin ya. Ya itu semua wow ya, bahkan nyamuk yang menggigit kita malam hari ini pun itu pun sudah dipikirin Tuhan gitu. Kenapa nyamuk itu gigit kita? Pasti ada alasannya. Tuhan yang tahu, kita nggak tahu ya. Maka dari itu Ayub itu mengajarkan hikmat yang paling tinggi, yaitu apa? Semua terserah Tuhan. Ya, itu hikmat tertinggi ya. Hikmat tertinggi bukan kita menuntut Tuhan, saya sudah berbuat baik, karena itu saya harus diberkati Tuhan. Tuhan, saya sudah begini, maka saya harus begini. Nah, itu belum itu. Hikmat yang tertinggi yang didapat dari Ayub. Ya, seperti Ayub. Bagaimana dia yang saleh, semua hartanya habis, semua anak-anaknya habis, dan dia tetap memuji Tuhan. Ya, itu hikmat yang sebenarnya. Ya, hikmat bagaimana kita tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Bukan Tuhan yang nurut kita, tapi kita yang nurut Tuhan. Tuhan mau pakai kita sekali terus buang kita ke neraka, terserah Tuhan. Lah Tuhan yang ciptakan kita kok, ya. Tuhan yang ciptakan kita kok. Kita sudah percaya sama Tuhan, tapi kemudian Tuhan bilang, males lah, yoyok ditaruh di neraka aja dah. Ya, kita serah Tuhan sebetulnya, betul nggak? Kenapa? Ya itu hikmat yang tertinggi, yaitu hikmatnya Tuhan. Tapi pasti dalam rangkaian rancangan Tuhan, pasti Tuhan merancangkan yang baik untuk anak-anaknya. Saya kira itu, jadi pengkhotbah sekali lagi ini bicara tentang
orang yang sedang galau gitu ya. Orang yang sedang galau karena dia mengejar kesalehan ternyata tidak seperti yang dia duga. Dia mengejar hikmat ternyata tidak seperti yang ditulis di Amsal ya. Karena Amsal ini bicaranya seperti anak-anak. Tapi kalau pengkhotbah ini orang yang sudah matang makan asam dan garam hidup ini ya, sehingga pengkhotbah bicara seperti itu. Tapi harus baca sampai selesai supaya kita tahu bahwa di balik itu semua juga Tuhan punya rancangan yang indah. Terlebih penutupnya kitab Ayub harus juga dibaca. Saya kira itu untuk pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Dan sekali lagi Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu kami bisa belajar bersama-sama. Dan biarlah apa yang kami pelajari pada malam hari ini memperkaya iman kami, pengetahuan kami, dan semakin kami mengenal Alkitab dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.